Halo guys, welcome to Geroditan Channel. Excited. Balik lagi di ADC, ada apa Enggak. nih? Hari ini kita nggak ADC. Hari ini kita masuk ke segmen kami Risi. Betul, risih banget sih gua. Kenapa konten ini masuknya di Kari ya? Karena nggak ada di sinema. Nggak ada di sinema. Karena secara cinema wise dia nggak ada. Secara film, dibilang film juga. Film apa bukan masuknya ke apa nih ya genrenya? Iklan layanan masyarakat, cara terhindar dari sipilis. Di Twitter kalian tuh banyak banget yang nge-tag gue. Banyak banget. Jadi ada seorang, nggak bisa dibilang artis juga dia ini. Apa selebgram lah? Eksibisionis. Dia ini habis merilis sebuah film kemarin. Enggak. Filmnya film apa? Duta besar kategori publik. Duta besar publik ya? Genrenya publik. Tapi public. emang besar juga sih. Kira-kira. Bayarannya kali. Enggak, Ted. Kira-kira kalau di muka tuh segini tuh. Segini kalau di muka. Segitu. Gede banget. Ini sebuah disclaimer dulu ya. Bentar ya, maaf ya kalau hari ini aku agak hilang karena bener-bener nyawaku draining banget anjing. Jadi aku mau kasih disclaimer dulu. Kalau pembahasan yang kita mau bahas hari ini itu pembahasan yang sangat sensitif dan eksplisit dan hanya boleh disaksikan oleh 21 tahun. Jadi aku kasih kesempatan 10 detik untuk berpikir kembali mau meneruskan menonton konten ini atau tidak. 1, 2, 10. Pokoknya ini peringatan pertama. Peringatan kedua adalah tolong pakai headsetnya. Peringatan ketiga adalah tolong lihat kiri kanan, jangan sampai ada ibu bapaknya. Iya, betul. Yang keempat, tolong nontonnya jangan sambil cowok. Astagfirullahaladzim, ngapain juga? Ngeliat kita lah, orang kita ganteng. Fetisnya kita mah pasti ada aja. Beda. Lu aja ada fetisnya kayak lu, kayak dia kan fetisnya lu. Pasti ada aja. Ada aja kita. Sekali lagi ya, ini bukan konten untuk anak-anak dan gue nggak akan bertanggung jawab terhadap apapun itu ya. Bang, lu bikin konten gini-begini, gue nggak peduli karena ini udah 6 kali gue kasih peringatan ya. Aku kasih waktu untuk berpikir ya, sambil orang menunggu. Kita akan putarkan transisi di film ini. Di transisi di film ini? Iya, inilah dia. Ting! Yang diputar malah silsilah Kolonel Sanders. Capek ayat aja. Itulah dia. Jadi jangan sampai selanjutnya gua nggak bertanggung jawab ya. Nggak dapet PS. Biasanya ada logonya ya. Zaman dulu guys, Iya. pedal pop. Lu pernah nggak? Lu kumpulin, lu kirim, terus lu dapat hadiah ini kayak pelumas. Enggak, jadi ada satu pair kan waktu itu kan ngumpulin biar jadi gambar. Iya. Susah banget dapat salah satunya itu. Kayaknya itu nggak pernah ada deh anjing. Sama kayak permen Yosan. Huruf N-nya nggak pernah ada. Iya, huruf N-nya jadi misteri itu. Selalu cuma sampai di huruf A, Yosa. Tapi kalau kita bisa dapat huruf M, kita dapat sepeda kan. Iya. Sama baju. Kayaknya huruf itu nggak pernah ada karena Dulu lagi zaman-zamannya PlayStation 2 nih. Mereka tuh nggak pernah sebenarnya kayak nggak ada hadiahnya, itu juga nggak ada hadiahnya itu. Cuma buat promo doang. Iya, orang sepalu-palu masa nggak ada sepalu-palu anjing. Emang nggak pernah Instagram nggak ada hadiahnya. Gar anjing. Lu kesini ya? Ini anjing. Ini goblok. Anjing, nggak mau makan lagi gua. Nggak mau anjing. Udah gua angkat. Ini kan dia. Ini punya lu juga nih dari mulut lu anjing. Mana bukan, itu kering. Harusnya basah dong, tolong. Nggak mungkin. Tapi kan ada rebah-rebahannya, babi. Enggak, itu ya kan udah basah. Oke guys, hari ini kita akan mereview film yang berjudul Kramat Tunggal. Dibintangi oleh Siska E. Yang mulia Siska ya. Yang E-nya 3 ya. E-nya harus 3. Kalau E-nya 2 tuh jadinya Siska E. Harus ada Siska E gitu. Betul. Film ini bercerita tentang seorang PSK. PSK singkatan dari? Pekerja, Terus? seks, Terus? konten. Jadi seorang PSK ini bernama Siska. Kegiatannya tiap hari hanya nyew. Kata dia gitu kan. Terus sampai di titik dia ini capek. Di sisi lain dia juga punya seorang pacar bernama Arjun yang juga selalu tegang titiknya. Iya. Apakah dia tiap hari mengkonsumsi pil apa sih? Viagra? Sampai titiknya terus ngaceng. Cowok ini selalu ngaceng ya. Iya. Gak pernah ada momen dia nggak ngaceng. Selalu ngaceng berdiri. Dan herannya selalu ingin ngewek sama Siska gitu. Betul. Selalu ingin berhubungan badan sama Siska. Padahal kan bisa sebenarnya kayak kocok-kocok sendiri juga bisa lah. Iya.
Kenapa harus ngedit tiap hari sih gitu. Siska merindukan sebuah kehidupan yang tentram. Sebenarnya dia juga sudah letih di end terus setiap hari memeknya sampai memeknya sakit di end di bor anjing tiap hari dia dicor. Dia juga mengeluhkan hal itu Sampai dia berdoa kepada sampai Allah. dia berdoa kepada Allah, dia capek, dia ingin kehidupan yang lebih baik sampai akhirnya dia bertemu sama seorang pria yang baik-baik, Iya. datang dari keluarga baik-baik. Keluarganya juga tidak dikasih lihat. Keluarganya tidak pernah dilihatin, mungkin dia anak yatim piatu. Baiknya juga seperti apa tidak jelas di sini. Kalau tetangganya lewat sering disapa, Bu, mampir, itu juga termasuk Itu baik. termasuk baik. Iya, kan baiknya di sini kita jadi nggak jelas baiknya apa. Misalnya kayak dikasih ampau baik, kasih ampau Betul, baik. sama kayak setrika baik, Baik. sama kayak bagaimana pendapat lo tentang film ini? Apakah berhasil membuat celanamu ada kayak cairan-cairan sperma sedikit gitu? Tergelitik pun tidak. Keluar pun tidak ya? Merespon pun tidak. Merespon pun tidak kayak Bima kayak gitu loh. Ini enggak. Berkedut Pun tidak gitu. Berkedut pun tidak ya? Tidak. Drop saya banget coy. Kayak apakah harus ngacak atau tidak? Oke, jadi kita bahas dulu dari apa yang kita suka dan kita nggak suka seperti biasa ya. Kalau kita suka dulu, kalau dari aku, Yang gua suka footage YouTube-nya sih tadi gua suka. HD dan 4K banget tuh. Kalau yang nggak suka adalah instrumental lagu Nothing Can Change My Love For You sih. Iya. Tiba-tiba diputar Nothing Can Change My Love For Ada You. satu juga backsound anime. Gue suka banget tuh ada backsound anime. Sama backsound karaoke sih gue suka ya. Oh, iya. Yang kayak karaoke zaman dulu gitu ya. Enggak, tapi bener yang gue suka pertama sudah pasti Tetek Siska ya. Enggak maksud gue. Enggak maksud gue gini. Yang gue suka pertama sebenarnya kalau boleh jujur, Siska ini dibilang actingnya tuh jelek banget enggak loh. Menurut gue kayak dia ini kalau dipoles dikit lagi aja. Actingnya maksudnya? Actingnya, misalnya actingnya dipoles dikit lagi aja, dia bisa acting sebenarnya, dia bisa jadi bagus. Atau apakah mungkin di film ini dapat peran yang dia aja gitu, nggak ada tantangannya ya? Iya. Tapi gue melihatnya actingnya nggak ada masalah, lumayan natural sih. Kalau sih kayak ada agensinya harus di sekolahin acting sih menurut gue lebih baik karena ini ada potensial kayak mungkin mungkin ya ini gue nggak ini juga The next Dewi Persik, the next Pamela Anderson the mungkin. next Pamela Anderson mungkin bisa jadi, atau nggak the next Asia Carrera. Itu mah udah pemain bola dong berarti. Setelah kita nonton film ini ya, kan awalnya kita penasaran tapi bener secara marketing ini cukup membuat penasaran. Ya, cukup berhasil sih membuat Berhasil. penasaran. Tidak dengan efeknya setelah menonton gitu. Setelah gue menonton kayaknya lebih baik aku membeli Pertalit. Efek setelah menonton film ini, vertigo ada. Terus kayak animenya, anime dikit ada loh gue. Asam lambung naik sih. Gue baca di Twitter ada yang epilepsi juga. Kejang-kejang. Enggak. Tapi ya balik lagi ke Siska sebenarnya Siska ini menurut gue punya potensi untuk bisa acting. Kayak dia tahu cara berperan atau mungkin dia karena perannya kayak gitu. Mungkin Pas kali ya. hal yang mengganggu kayak perannya dia waktu di Ant itu kayak awal-awal sih ya. Itu apa banget sih anjing. Ini kan bukan film Airbat gitu loh. Kalau lu film Airbat baru lu gini. Kenapa harus lidahnya harus melet-melet? Menurut gue kayak nggak lagi impersonate Golden Retriever gitu loh. Di situ sebenarnya libido udah hampir naik gitu tuh. Pas Iya. melet-melet langsung tuh pas adegan melet-melet itu. Jadi kayak kayaknya adegan melet-meletnya nggak perlu sih karena orang kalau di melet-melet atau enggak sih. Ya tapi nggak gitu anjir. Itu lebih kayak orang mau di endoskopi anjir. Kayak ngangkat dulu Pak. Endoskopi. Yang gue suka lagi apa sih? Nggak ada sih gue. Kayaknya. Backsound anime romantis, satu, kedua. Backsoundnya ini juga copyright semua anjing. Menurut gue kayak mereka nggak ada izin sama yang ini backsound, asal-asal download aja sih ini. Gue yakin sih. Acting si pemilik Warkop Ujangnya sih lumayan. Oh iya, bapak-bapak pemilik itu kayaknya Pemain sinetron lama itu. Pemain sinetron juga sih. Menurut gue itu dia sangat natural sebagai orang Betawi ya. Sebagai orang Betawi, dia kan perannya kayak Betawi-Betawi gitu ya. Gue beri lu gitu. Gue suka actingnya dia tapi sekaligus nggak suka sama inkonsistensi karakter dia. Oh itu nanti kita bahas. Iya nanti ya. Ada beberapa dialog yang menurut gue cukup jang gitu, cukup oke. Kayak misalnya dialog yang si Siska kasih duit ke temennya yang lagi butuh duit kan. Siska bilang, ini duit buat lo. Terus temennya bilang kayak, lu yakin? Gak usah. Ya udah pakai aja. Orang itu duit haram juga. Iya. Menurut gue itu kayak keren. Karena di situ
gue berasanya deket. Gue berasa kayak dialog itu deket dengan masyarakat, terutama kayak untuk kayak kalangan-kalangan Seperti mungkin itu. seperti itu kan. Menurut gue tuh cukup deket gitu. Dan lagi-lagi dialog itu diucapkan dengan aktingnya Siska E yang meyakinkan. Iya. Baju gimana dari bidang fashion? Baju juga minim semua anjing. Artis-artis di sini cuma dikasih BH doang anjing ya? Iya. Dikasih apa itu bukan BH sih, namanya apa sih yang kalau di Victoria's Secret? Setahu gua. Lingerie. Semua orang di film ini pakai lingerie kemanapun ya. Bahkan ke rumah sakit pakai lingerie. Anjing, Dokternya aja di sini dokternya penampilan- pakai. Ntar tahan dulu. Kita bahas dulu ini. Udahlah abis ya. Langsung aja kita masuk ke catatan hitam film Keramat Tunggak. Keramat Tunggak. Aduh, kalau udah kayak ini rasanya kayak ADC banget ya, padahal ini bukan ADC, ini Kari ya. Tolong dibedakan, kalau Kari itu ya bahas Kami semuanya. Bahkan kita hari ini akan membahas ini kue putri salju. Bukan anjing, bukan Putri Salju nih namanya. Apa sih ini? Sagu ini? Ya. Kue sagu. Kue putri sagu dari Sagu aja, nggak usah Putri Sagu. kue sagu aja dari Rizka Creative Red Squad. Oh iya. Menurut gue ini cukup lumer di mulut anjing. Cukup lumer. Enak loh. Pasti kalian juga pengen kan? Nah, Ayo brand-brand makanan, sudah terbukti kalau channel ini kalau endorse makanan orang jadi pengen ya. enggak, gara-gara lu tadi muntahin ke sini. Jadi Yang pertama adalah film ini belum ada 5 detik ya. Belum ada 5 detik kita sudah disuguhkan dengan adegan bokep softcore anjing. Iya. Adegan ngewe terus paksa. Itulah dia adegan, oh anjing parah banget sih. Baru 5 detik anjing, belum ada 10 detik udah dikasih ya di opening. Yang menurut gua adegan ranjangnya itu sangat tidak menggairahkan sama sekali gitu. Gimana mau menggairahkan? Lu lihat aja set kamarnya. Set kamarnya pengap banget anjing. Ini langitnya berjamur. Iya. Lu lihat aja ranjangnya coklat-coklat gitu, kayak dengan melihat ranjangnya itu lu langsung bisa kecium bau-bau apek gak pernah dicuci ranjangnya, kayak bau kamar-kamar anak-anak kosan yang harganya 100 ribuan, tau gak sih? Iya. Kecium banget itu bau ranjangnya yang bau sperma kering itu. Kecium anjing, gue yakin. Iya. Udah mah nggak ada AC-nya. Iya. Gimana mau bisa libido naik ya? Kita ngelihat setnya aja kayak udah pengen muntah sebenarnya ya, kayak Gak nyaman. nggak nyaman, kayak bau gitu sebenarnya. Lanjut ke setnya ya cuma satu anjing, cuma beda pengambilan lokasi. Jadi kayaknya mereka sewa rumah yang gede. Rumah yang gede, dibikin Semuanya beda-beda. dibikin jadi apapun di situlah. Pokoknya jadi tempat di situ, kafe di situ, mes di situ, dapur di situ, sampai di rumah itu ada rumah sakit di situ juga Ada syutingnya. klinik di situ juga. Klinik di situ juga, gue yakin banget. Klinik yang dokter itu di situ juga, gue yakin anjing. Mereka cuma kayak beli impus-impusan sama ranjang pijet anjing. Itu bahkan bukan ranjang rumah sakit. Bukan. Itu ranjang pijet anjing. Ranjang-ranjang refleksi ya. Refleksi. refleksi yang indie-indie gitu. Refleksi yang di kampung-kampung. Ada satu adegan yang menurut gue cukup ngakak ya. Jadi kayak ceritanya kan Siska ini seorang PSK. Jadi dia ini bertobat, kayak suatu malam dia berdoa sama Tuhan. Aku capek ngentot mulu gitu kan. Tapi sebelum itu adegannya adalah, jadi kayak adegannya tuh dia habis kerja tuh, ibarat habis kerja kan. Kecapean. Tiba-tiba transisinya adalah shoot Masjid Istiqlal. Istiqlal anjir, drone. Shoot Masjid Masjid Istiqlal dari POV drone. Iya, dari POV drone, set. Tiba-tiba adegan berikutnya adalah Siska lagi sholat, tapi sholatnya tuh di rumah, Di rumah, di bahkan kamar. sholatnya tuh bukan di masjid. Gue pikir kayak ada sindrom Istiqlal nih, wah kayaknya Siska abis ini sholat di masjid lah paling enggak gitu, atau sholat di Istiqlal langsung. Kagak, di kamar. Terus kata gue ngapain? Ada footage Istiqlal. Ada footage Masjid itu. Istiqlal. Ada footage Ngapain itu. anjir? Ada footage itu tuh aneh banget anjing. Aneh, super aneh anjing. Ini tuh transisi film terbrutal sih menurut gue. Brutal, semua transisi di film itu brutal banget anjing. Terus kayak semua shot di adegan ini tuh diambil pakai kamera master dari jauh. Sekalinya apa? Yang di close up itu bukan muka pemainnya, tapi apa sih tadi? Amplop. Iya anjing, gue nungguin dari depan ke awal kayak dari awal di depan-depan itu gue nyari mana ya nih shoot close up-nya, nggak ada nih. Lu bayangin ya, kalau film itu kan harusnya ada kayak di tengah-tengah percakapan itu harusnya ada adegan kayak shoot close up, Master lagi. muka pemainnya, master, ganti angel. Ini tuh emang ganti angel sini sama angel sini, tapi dua-duanya master, nggak ada yang close up. Sekalinya ada adegan shoot close up, yang di close up itu amplop waktu mau ngasih duit ke Siska.
Capek Kayak bener. anjing. Capek bener. Kok baru kepikiran di terakhir anjing? Ini apakah ini mungkin teknik baru perfilman? Kita nanti tanya HS. Kita nanti tanya HS ya. Kayaknya HS juga udah resah sama teknik-teknik yang di film ini gitu Dia ya. lagi bikin diksi tekniknya. Oke, kita bahas ke doa. Memohon sama Tuhan, silang, mengancam Tuhan, centang aja. Iya. Doanya Doanya nggak kayak doa anjing, doanya ngancem. Mengancam Tuhan, Tuhan, kalau hidupku tidak lebih baik, aku udah tidak mau ya. Aku muak. Aku udah nggak mau. Aku ya udah percaya nggak mau, sama kamu. aku nggak mau menuruti semua perintahmu, ya Allah gitu. Berani banget ya. Ini jangan sequel doa yang mengancam anjing. Kalau kalian ada yang pernah nonton filmnya Filmnya Aming ya? dulu doa yang mengancam. Nah itu mah bagus, tapi menurut gue brutal banget ya ini film. Kayak maksudnya dia berani banget bikin adegan itu. Dialog itu sebenarnya dialog yang wajar, tapi bukan dialog yang wajar untuk diucapkan dalam adegan sholat. Maksudnya itu dialog yang buat kayak kita ngobrol aja gitu. Iya. Kalau Tuhan gak ngubah hidup gue, misalnya gue nggak mau percaya Tuhan lagi, tapi jangan diobrolin tuh pas adegan sholat, adegan kayak lagi ngobrol gini aja. Iya. Ya nggak sih? Iya itu nggak etis sih menurut gua. Menurut gue itu cukup nggak etis dan cukup berani buat si pembuat filmnya untuk membuat adegan itu sih. Yang paling bangsatnya adalah dia bikin abis orang lagi sholat, wanita lagi sholat, dipaksa ngep. Nah, pertama ini, gue udah positive thinking ketika si Sky-nya bilang paling nggak biarin aku sholat dulu lah. Kasih konteks dulu bentar, kasih konteks. Jadi kasih konteksnya si Siska ini punya pacar yang selalu horor. Iya selalu horor. Hari itu Siska tuh lagi sholat, lagi bertobat, lagi mau sholat. Terus dia dateng lah Si pacarnya. ke mes PSK itu kan. Dia datang, set, aku mau dong ya, aku lagi horor banget. Ini bukan si Sky-nya ya, ini Iya, pacarnya. pacarnya. Si Arjun. Si cowoknya itu, kata dia gitu tuh. Siska bilang, aku nggak mau. Intinya kayak aku udah pengen tobat Aku gitu udah kan. pengen, terus kata ini Aku nggak pengen ada sholat, aku pengen sholat. Iya. Halah, sholat gitu. Ini Apa sih PSK yang- kok sholat. Iya, pokoknya gitu. Apa sih yang lu doain? Lu nggak bakal diterima doa lu. Iya kayak gitu. Terus kata Siska apa? Yang gue bikin positive thinking gue adalah ketika Siska udah bilang gini, paling nggak biarin aku sholat dulu lah, soal diterima apa enggak Itu urusan urusan nanti. urusan Tuhan. Gue mau tepuk tangan di situ. Tiba-tiba Siska ngomong, Habis aku sholat baru kita itu dialog, tapi banyak banget dialog ekstrim di film ini ya, dialog ekstrim kayak misal tiba-tiba si temennya Siska marah-marah, anjing ngentot gitu, lu ngapain nggak mengambil pelanggan gue? Terus kata Siska, ya udah sih orang di sini sama lu harganya sama. Terus kata dia gini, tapi belum tentu kan yang lebih enak gitu. ya soalnya kan kita nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu gitu. Terus selanjutnya, jadi kayak temennya ini kelilit utang. Iya. Datanglah penagih utang. Ditagih utangnya. Kau bayarlah utangmu ya. Kalau enggak, tete gua potong. Masa punya gak bisa bayar utang? Iya masa punya web laku gitu. Dasar lu lontar berkarat. Lontar berkarat. Buset, kata gue kayak anjing brutal banget dialog-dialognya. Brutal Kayaknya banget dialognya. kayaknya di film ini tuh mereka kayak nggak pakai dialog scripted gitu loh, kayak dialog yang spontan, tapi somehow itu dialog yang relate gitu loh di tengah-tengah kehidupan. Itu Iya. kayak dialog yang relate, kayak mungkin di tempat-tempat PSK sana itu mungkin itu ya kayak gitu Iya, cara iya. ngobrolnya Iya. menurut gue. Tapi ada satu adegan yang dialognya kayak anjing banget. Jadi kayak ceritanya no konteks, bener-bener no konteks. Adegannya adalah salah satu PSK di situ itu habis menerima pelanggan. Pelanggannya itu akhirnya keluar, dia tuh cuma bayar 50.000. Iya. Cuma bayar 50.000. Wah anjing. Terus kayak marah dong PSK-nya kayak, Iya. lu udah ngajakin ngentot cuma bayar 50.000 gitu. Ya udah, gue kan cuma punya segitu. Lu mau apa enggak? Ya udah pergi lu sono. Terus si PSK ini dia lupa dialog anjing. Iya. Dia gini, apa? Dasar udah tahu gak punya duit tapi malah Ngentot. Gitu. Dasar Dasar. udah tahu Gak- gak punya duit malah ngentot. Iya Kayak lupa dialog anjing. Iya, kayak gagap. Kayak lupa dialog bangsat. Di situ kayak itu adegan terngakak sih menurut gue, terngakak-ngakak kocak anjing. Si kayak ini diperlihatkan kalau dia itu sebenarnya udah capek jadi PSK. Betul. Terus ada satu adegan yang cuma si cowok ini cuma mampu bayar 50.000. 50.000. Padahal harga Siskanya itu 300.000. Jadi yang dia dapat cuma apa? Dan nonton Colek live anjing. doang aja. Cuma adegan colek-colek nge-live. Jadi Siska ini tuh sambil colek-colek. Terus si cowok itu sambil begini-begini. Sambil ngocok, iya. Terus si cowok itu bilang gini, aku mau dong pakai kamu. Terus si Siska bilang, lu cuma bayar gocap aja. Udah deh, lu ngeliatin gue aja nih lagi. Gitu. Masih untung lu gua kasih lu.
Dialognya anjing banget. Dialognya anjing banget sumpah. Itu brutal banget anjir. Ada satu lagi yang paling brutal menurut gue. Apa? Ini pasti lu bakal ketawa. Apa? Jadi ada adegan berhubungan badan nih PSK sama cowok. Iya. Begini-begini kan, sebegini-begini. Terus PSK-nya berdiri. Kok bisa ya? Enggak, maksudnya lu lagi bersetubuh kan gak ada efek eko gitu ya, gak ada efek gema, gak ada efek delay anjir. Tunggu. Kok bisa anjing? Itu kok bisa gitu loh. Tunggu. Kok bisa, Kasih tahu dulu. Jadi ada adegan kan sambil duduk ya guys. Iya. Begini-begini set terus si cewek ini berdiri, tapi si bapaknya tuh masih begini-begini. Enggak, itu kok goblok banget ya? Goblok banget anjir. Itu goblok banget. Goblok banget anjir, itu goblok banget sih. Sama ada juga adegan yang Siskanya dipakai sama cowoknya. Cocot dipakai udah. Akhirnya pas habis dipakai dia langsung kayak, "Udah aku nggak mau." Dan langsung pakai bajunya. Nggak ada adegan dia pakai celana dalam. Iya. Tiba-tiba pas keluar dia udah pakai celana dalam. Berarti kan selama ini waktu dia disodok masih pakai celana dalam. Pakai celana dalam. Kita lebih kayak digesek-gesek aja sih Iya, anjing. lebih kayak digesek-gesek doang kayaknya. Masalah di film ini sebenarnya mic sih. Masalah mic juga lumayan parah anjing. Mic-nya Mic-nya anjir, tuh ada mati anjir. Mic-nya itu nggak pakai clip on anjing, mereka ini pakai mic tembak anjing. Sampai ada satu momen ya, Siska ini kan ketemu cowok. Cowoknya ini melamar sama bapaknya Siska di kampung. Kameranya kan di depan sini. Si cowok itu duduk di sini, set. Si bapaknya itu datang dari sini, set, madep belakang begini. Tapi si bapaknya ini ngomong, gak kedengeran. Nggak kedengeran sama sekali. Gak kedengeran karena apa? Karena bapaknya ini membelakangi mic. Mic-nya tuh pakai mic tembak. Mic boomer. Kalau bapaknya pakai clip on itu pasti kedengeran. Iya betul. Si bapaknya kayak terus kata si cowok ini, "Saya akan berusaha untuk membahagiakan Siska, Pak." Apa anjir? Apa anjing gue nggak kedengeran. Kita yang nonton kayak, subtitle juga emang tadi kagak dia ngomong ada. apa bapaknya? Subtitle juga kagak ada. Minimal kasih subtitle lah. Maksudnya orang udah langganan 200.000 loh untuk film gak jelas itu. Masa nggak ada budget buat ngasih subtitle? Jangan kan itu. Yang paling lucu ya di websitenya, anjing gue sampai berlangganan demi kalian anjing. Di websitenya tulisannya gini, promo lebaran 1 bulan 200.000. Lebaran dikasih promo. Promo lebaran nih. Dikasih film semi bokep dikasih promo lebaran, bagaimana sih? Konsepnya promo lebaran di website yang menjual film-film semi bokep. Iya. Aneh banget anjing. Selanjutnya adalah ada adegan ngakak adalah adegan yang si Siska adegan yang sama waktu Siska lagi dipakai sama pacarnya di yang pertama itu. Tapi yang anehnya adalah ketika adegan ranjang itu kita disuguhkan dengan background musik ala-ala Avengers. Iya betul. Lu pernah gak nonton film Bokaps? Iya, film bokap. Film Bokaps, tapi lagunya lagu Avengers kayak jeng 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 kayak gitu anjing. Gue takutnya tiba-tiba di bom Iron Man tuh dikit lagi. Tiba-tiba cowoknya hilang di snap Thanos anjing. Iya. Kenapa ya? Kenapa musiknya harus kayak gitu? Orang mah kalau kayak musiknya harusnya musik-musik kayak romantis ya. Kayak gitu-gitu ya. Ini mah enggak anjing. Mau nafsu jadinya gue tegang nontonnya anjing. Iya. Yang tegang bukan yang dibawa, hatinya yang Iya, tegang betul. gitu. Di depan markasnya mereka itu ada kafe Ujang namanya. Warkop Ujang ya. Yang Kalau kafe yang tempatnya. Oh ya benar, kafe Pesona. Warkop Ujang yang dilihat-lihat juga nggak pernah buka. Ada di situ ada gerobaknya kosong mulu. Iya, warkop doang ada tulisan pakai karton Warkop Ujang. Tapi kayak nggak ada jas jusnya, nggak ada nutrisarinya. Nggak ada kuku Bima, nggak ada kopi ABC, kopi Torabika kan biasanya digantung-gantung ya. Tapi somehow orang-orang yang datang ke kafe itu di mejanya kayak ada minuman. Kayak itu beli di mana kira-kira? Beli di mana ya? Kayak gitu ya. Ya GoFood lah. Yang jagain kafe itu namanya Pak Ujang. Nah, Pak Ujang ini menurut gue karakternya cukup gak konsisten anjing. Betul. Bukan cukup, sangat tidak konsisten. Karena Pak Ujang ini ibaratnya adalah dia ini kayak penetralisir film ini gitu. Jadi di awal tuh dia tuh dibuat Siska ini datang ke situ, Pak Ujang ini kasih ujangan-ujangan agama ke Siska ini. Ya udahlah. Kamu saatnya Tobat, ingat Allah segala macam gitu kan. Tapi di hari berikutnya pas datang si Pak Ujang bilang,
tapi masih mengatasnamakan agama ya. Dia tuh bilang, ya udahlah kamu syukuri aja kerjaan yang diberikan Allah. Sekarang aja nyari kerjaan yang halal aja susah gitu, apalagi yang haram gitu, kata si Pak Ujang. Berarti kan seolah-olah dialog ini ya menurut gue ini cukup bahaya ya, sensitif dan bahaya karena seolah-olah Allah ingin umatnya menjadi pelacur gitu. Kayak nggak mungkin Tuhan memberikan kayak hambanya kerjaan, kamu akan aku jadikan pelacur di dunia, nggak mungkin. Itu mah pilihan pribadi. Iya, tapi dialognya kayak gitu, dialognya adalah kita syukuri aja, kamu harus syukuri aja kerjaan yang diberikan Allah ke kamu. Berarti kan intinya ibaratnya kerjaan dia sebagai hasil pemberian dari Allah gitu kan. Nggak mungkin itu kayak menurut gue dialog yang cukup kurang ajar. Di dialog berikutnya lagi adalah dialog kita harus bertobat kayak bla 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 bla. Di hari berikutnya dia ketemu nih sama cowoknya si Siska ini yang hypersex ini. Pas ketemu itu ngomong seks juga nih. Ngejulitin si Siska anjir. Iya, kayak ngomong seks gitu loh, kayak si dia kan abis threesome sama Siska sama si temennya sama si Firly. Iya, terus kayak threesome. Berarti itu ceweknya 2, cowoknya 1. Gitu kayak gitu. Mantep kayak. Perasaan kemarin-kemarin lu agamis anjing. Iya anjing nggak konsisten. Gue jadi kepikiran satu, ini kan si Pak Ujang nih kemana-mana pakai peci itu. Itu peci Yahudi jangan-jangan. Bukan peci Islam itu. Ujang kan kalau ditarik itu sebenarnya artinya aku Yahudi. Wah, pantesan Ujang. Aku Yahudi. Ujang, Hudi, Yahudi. Ujang, aku Yahudi. Kayak gitu. Sebenarnya Ujang ini kayaknya agama sesat ini anjing. Iya, betul. Sekte sesat ini bukan dia. Islam beneran gitu. Enggak, aku mau balik ke hal yang aku suka dulu yang ada satu hal yang aku suka lagi, gue baru ingat persahabatan antara si pelajar dan juga sama Firly. Bukan sama Ujang ini justru sama Pak Ujang karena menurut gue itu hal yang cukup dekat dan cukup hangat gitu. Maksud gue kayak emang ketika si Siska ini ketemu si Pak Ujang ini terlihat banget sifat-sifat manusianya dia tuh ada di situ, nilai-nilai moral manusia tuh ada di situ gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak ya udah kayak curhat sama temen aja gitu, kayak gue capek jadi begini. Itu tuh hal yang dekat menurut gue. Kayak maksudnya moral-moral manusia tuh ada di scene itu gitu. Jadi kayak menurut gue itu cukup bagus lah ada di film ini gitu. Selanjutnya adalah akhirnya Siska E ini suatu hari kena penyakitnya tuh penyakit sifilis. Dibawalah dia ke dokter klinik yang ternyata di rumah itu juga. Ke klinik yang di rumah itu juga dengan dokternya yang bajunya ala-ala dokter Brazzers ya. Dokternya ala-ala dokter ya di film-film bokap anjir. Kenapa dokternya harus buka 2 kancing baju begini ya? Itu harusnya ada tulisannya fake klinik tuh. Dan fake hospital anjing. Fake hospital anjing. Dan juga Siska ini waktu itu dia ditemukan pingsan di kamarnya, dibawalah dia ke dokter kan. Dibawalah dia ke dokter sama temennya, yang temennya tuh ke dokter menggunakan lingerie ya. Iya. Entah kenapa dia ke dokter pakai lingerie dengan wow, buset, sepepaya gantung. Setempayan itu Dirawatlah Siska. Selama Siska dirawat itu dia tuh dijaga sama si cowok yang akhirnya dia ketemu di kafe itu, cowok baik-baik. Dirawatlah dia sama itu. Sampai suatu hari Siska ini sembuh. Nah, yang anehnya adalah proses Siska dinyatakan sembuh ini. Jadi kan Siska ini dibilang sakit sifilis. Dokternya datang, pakai stetoskop. Diperiksa-periksa dadanya kan begini, diperiksa-periksa dadanya. Dari luar lagi. Dari luar bajunya ada tuh. Terus kata si dokter, "Siska, aku punya kabar baik. Kamu udah sehat. Lagian kamu juga udah menjalankan kemo." Emang sifilis pakai kemo? Gue nggak tau ya. Coba tulis di kolom komentar. Yang belajar kedokteran, apakah sifilis itu di kemo atau enggak? Tapi si dokternya bilang gitu. Tapi si dokternya itu ya periksanya dada anjing, kayak kamu. Sifilis kan bukan di sini tapi di bawah ya kan? Di kayak kamu udah sehat, kamu udah di kemo juga, kamu udah kita rawat, kamu udah boleh pulang gitu. Ya bener maksud gue kan kalau sifilis kan penyakit kelamin, kenapa yang dicek detak jantung anjing? Kayak apa hubungannya? Gitu harusnya kan dia melihat si Siska kan, maksudnya oh ini udah kering nih lukanya nih, udah nggak merah-merah, udah nggak iritasi gitu, udah boleh pulang sembuh. Ini mah enggak, yang dicek dada,
Sipilisnya sembuh anjing. Aneh sih, aneh banget ini. Udah ngeceknya dari luar. Aneh banget. Udah dikasih oksigen. Dia sebenarnya sakit sipilis apa asma gitu loh. Kenapa dikasih oksigen anjing? Dan yang paling aneh adalah di tengah-tengah Siska dirawat itu ada satu adegan jadi tiba-tiba pacarnya Siska itu yang hypersex itu datang. Aku mau ngetut sama kamu. Tiba-tiba Sumpah itu adegan di film bokeh banget anjir. Iya anjing, sumpah itu adegan di bokeh banget, kayak si pacarnya tuh lagi tidur begini. Iya. Tiba-tiba di situ Siska dirudal dia sama pacarnya kan. Iya. Sama pacarnya sambil pacar yang sekarang tuh tidur gitu. Itu kan Di adegan, sampingnya. Itu kayak nggak mungkin nggak kedengeran anjing. masalahnya ya begini, masalahnya kalau adegan kayak gitu tuh kan banyak tuh kayak di film-film biru, film-film biru. Iya. Cuma kalau di film biru itu kan mereka mainnya tuh di ranjang, di kasur yang nggak ada suaranya. Iya. Ini kan mainnya di ranjang rumah sakit. Udah gitu ranjang rumah sakitnya itu bukan ranjang rumah sakit, itu tuh ranjang pijet. Jadi kalau digini-giniin Dan itu kan ada rodanya anjing, pacarnya kegoyang-goyang begini. Gak mungkin tuh gak kedengeran. Gak mungkin gak kebangun pacarnya anjir. Nah, kalau yang di akhirnya yang pas dia main akhirnya pindah ke lantai itu masuk akal. Masuk akal. Tapi sebenarnya nggak masuk akal banget. Orang si Siska E-nya lagi diinpus. Iya. Nggak mungkin masa lagi diinpus di entot juga anjing. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin itu anjing, supaya itu adegan yang apa banget. Karena pada akhirnya sebenarnya itu Siska lagi mimpi. Betul. Tapi tetap itu adegan yang banget anjing. Adegan banget. Nggak jelas, super nggak jelas. Selanjutnya, ketika Siska lagi dirawat itu, temennya datang, temen yang pakai baju Si Firly. Terus dia ngomong sama dokter, gimana dok keadaan Siska? Keadaan Siska masih kita rawat, dia sekarang sedang beristirahat sih. Aku bisa lihat nggak dok, kata si Firly. Kamu jangan ganggu ya, Siskanya lagi beristirahat, kata si dokternya gitu. Mereka ngobrol-ngobrol lagi, pada akhirnya si dokter bilang gini, Siskanya lagi beristirahat di kamar, mau lihat? Mau lihat? Ini seolah-olah lu lagi mau ngejenguk temen, bukan mau lihat ikan arwana bangsa. Kayak mau lihat seolah-olah kayak dokternya tuh punya peliharaan baru kayak iya. Gue kemarin beli sugar glider loh. Iya. Mau lihat? Aku kemarin dapat lisensi bekantan. Apakah kamu mau lihat? Mau lihat Nih. gitu. Kayak seolah-olah kayak ngajak ketemu, ayo kita melihat peliharaan gue gitu anjing. Aku memelihara aligator. Apakah kamu mau lihat? Dialognya mau lihat? Mau lihat? Apa banget? Apa banget bangsat gitu. Selanjutnya adalah paling yang filmnya 1,5 jam. Ceritanya tuh dragging banget. Sedragging itu pun mereka tuh masih kayak ngeras ceritanya gitu. Kayak tiba-tiba si Siska diajak kawin. Gak ada triggernya. Lu ketemu PSK di tempat PSK gitu. Tiba-tiba cuma PDKT 2 hari, lu langsung pengen nikah sama dia. Iya. Tiba-tiba Siska diajak kawin. Tiba-tiba kawinlah mereka. Mereka kawin, tiba-tiba pacarnya cemburu. Tiba-tiba pacarnya telepon mantannya buat kamu harus ninggalin Siska. Udah, mantannya terima-terima aja, oke, gitu. Tiba-tiba mereka baikan. Tiba-tiba Siska hamil. Tiba-tiba suaminya pas berangkat kerja, suaminya kecelakaan, meninggal. Kecelakaannya Kecelakaannya pun suaminya kan naik motor. Aku berangkat kerja dulu ya, Bu. Iya, seret, pergi out frame, terus Siska di shot. Tiba-tiba ada suara motor tabrakan yang suara motor kayak gini loh. Gret, kayak sound efek kan gitu. Iya. Terus tiba-tiba Siska kayak nggak diliatin mayat suaminya, nggak diliatin kayak tabrakannya gimana. Iya, pokoknya tiba-tiba udah ada batu nisan aja. Yang ditabrak apa? Iya. Iya kan? Tiba-tiba udah scene berikutnya adalah scene pemakaman gitu. Habis itu udah filmnya habis. Anjing. Nggak sampai 1 menit. Jadi kayak emang sebenarnya film itu ya film semi bokep aja sebenarnya. Iya. Kayak jangan expect ceritanya. Cuman yang gue rada nggak setuju dengan film ini itu adalah kalau mau bikin film semi bokep ya bikin aja nih film semi bokep. Tapi kayaknya jangan bawa-bawa ini dia anjing, kayak jangan bawa-bawa agama gitu lah, loh. jangan bawa agama lah. Beneran di sih lo nontonnya itu kayak ada adegan berdoa, ada adegan Siskanya, masa adegan dialog yang ya udah habis aku sholat baru kita ngentot gitu. Iya. Adegan Siskanya tobat pakai hijab Jilbab, nih. iya. Udah dilihatin Siskanya udah pakai hijab. Ketika suaminya tabrakan, tiba-tiba adegan itu adegan flashback ke adegan bokep lagi. Iya, kayak anjir lah. Kayak ya maksud gue kayak ya udah sebenarnya kayak nggak apa-apa bikin film apapun itu. Cuman kayak menurut gue kurang etis aja kalau misalnya film kayak gini tuh ada sangkut pautinnya tuh sama agama. Terus selanjutnya adalah kayak adegan yang di rumah sakit, si Siska itu kan lagi nggak enak, lagi sakit lah, terus disuapin sama suaminya. Kamu makan dulu lah ini. Terus kata si Siska, nggak mau, aku lagi nggak nafsu makan.
Tahu nggak yang disuapin itu apa? Cuma nasi putih doang anjing. Nasi putih doang. Kagak ada. Gimana orang kagak nafsu makan ya? Orang cuma nasi putih doang. Kagak ada lauknya. Ya pantas aja sih Siskanya nggak nafsu makan orang yang lu suapin nasi putih doang. Padahal di piring itu ada wortel, ada tahu, ada buncis. Tapi yang disuapin, kamu makanlah ini nasi putih. Kamu makanlah ini. Enggak, aku nggak mau makan. Kamu harus makan biar kamu sehat. Itu Siska sebenarnya lagi kode tahu. Tahunya. Bangsat, jangan nasinya doang. Anjing kayak gitu. Terus itu transisi bunga-bunga kayak gini juga banyak banget. Setelah transisi bunga kayak gini tiba-tiba adegannya adalah adegan di desa yang lah bunga tadi mana anjing? Yang gue bingung adalah transisinya itu kan kayak HD footage gitu dari YouTube. Itu lebih HD daripada kamera aslinya buat mereka syuting film anjir. Iya anjing, gue curiga banget. Tapi dengan tayangnya film ini itu membuktikan kalau kita semua bisa membuat film anjing. Betul. Gak peduli peralatan lu apa. Betul. Ya. Gak peduli gadget lu apa. Iya, yang penting niat lu. Kalau lu ada niat bikin karya, gak ada yang bisa menghalangi lu anjing. Iya. Kalau lu di rumah cuman punya HP Advan, Nexian, betul. Bisa jadi film. Lihatlah film ini, kayak di syutingnya pakai HP Nexian ini anjing. Iya, kayak HP Nexian Cibi lagi. Jadi jangan kayak kalau misalnya kalian ingin berkarya, jangan kalian tuh nungguin aku mau nabung dulu beli kamera, aku mau nabung dulu beli mic, gak usah. Kalian punyanya HP apa? Iya, mulai aja dulu. Film ini sudah membuktikan kayak hanya dengan HP Nexian, hanya dengan HP Advan bisa jadi film. Bisa jadi film. Bisa ini jadi kameranya film. Pecah banget sumpah. Ya, yang penting niatnya dulu aja. Jangankan pecah. Ada satu adegan ya. Adegan yang kayak Siskanya kan lagi digenjot gitu. Terus adegan tuh dari bawah sini. Dari bawah sini warna gambarnya itu kayak putih. Terus tiba-tiba adegan berikutnya adegan dari depan sini. Dari depan sini warnanya merah. Iya. Bisa-bisanya dalam satu scene ada beberapa adegan warnanya beda-beda tiap adegan anjing. Ambience-nya beda-beda. Dan gue rasa pun ini film ini tuh nggak di grading anjing. Film ini tuh kayak cuman di cut-cut doang, dikasih musik anjing. Yang penting di-cut dikasih musik di slow mo, dikasih musik di slow mo anjing. Sama yang kita nggak menduga ada backsound itu. Nothing gonna change my life for you. Tiba-tiba bayar copyright anjir harusnya. Iya parah anjing. Mentang-mentang yang diputarin cuma instrumental doang, dikira nggak perlu bayar copyright. Perlu anjing. Perlu lah goblok itu. Sama ada satu lagi set rumah di film ini kenapa hijau banget ya? Iya set rumah ini. Kecium nggak sih bau pandan di rumah? gue lihat setnya rumah ini kayak tiba-tiba gue kecium bau pandan dari mana ini ya? Oh dari TV ternyata. Lagi-lagi video bisa dicium anjing. Iya. Udahlah ya. Selanjutnya kita ingin meminta pendapat dari HSK-nya. Dia udah resah banget. Dari tadi dia tuh pengen banyak ngomong banyak hal lah ya. Langsung aja kita panggilkan, inilah dia seorang profesor. Yang dia tuh juga meneliti berbagai macam penyakit. Yang kemarin dia penelitian adalah pengaruh paku payung terhadap penyakit sifilis di wanita. Itulah. Oleh sebab itu kita panggilkan, inilah dia Profesor S. Wow. Boring. Kok jadi ADHD ya? HS. Overall, gimana lu sange nggak? Overall tentu semua film tuh ada pasarnya ya. Oh iya. Ya, aku kalau sebagai filmmaker dan mahasiswa film ini suruh nonton film ini adalah contoh film untuk mempersempit referensi kalian. Orang mah nonton film biar banyak referensi ya? Iya. Ini nonton film referensinya makin sempit anjing. Oke HS, apakah hari ini ada One Day One Meaning? Ada. Oke. Apa nih? Apa film ini menggunakan teknik apa HS? Di sini kameramennya menggunakan teknik the one hand theory. Gue tahu ini. Arahnya mau kemana? Apa tuh? The one hand theory itu ada teori kameramen di mana dia tuh memegang kamera hanya menggunakan satu tangan. Karena satu tangannya sedang menahan sesuatu. Sehingga ada adegan shaky kamera yang mendramatisasikan sebuah scene. Oh, emang tangan satunya ngapain? Mungkin sedang menahan untuk kocokan sesuatu. Jadi guys, kalau kalian tahu di film ini tuh kayak setiap adegan bersetubuh, jadi kan kameranya tuh suka yang kayak tiba-tiba iya gitu. Jadi seolah-olah dia juga lagi kayak
Astagfirullahaladzim. Gitu. Minimal pakai stabilizer Minimal lah. pakai stabilizer lah anjing gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah handheld kayak tripod aja kayak Iya. kan kelihatan tuh kalau elunya juga lagi kayak seru banget ini. Iya. Yang aku suka selanjutnya ada beberapa shot yang pengambilan gambarnya sangat wide ya. Dan juga ada beberapa shot yang dia ambil dari atas. Oh. Seperti ada yang mengintip. Itu sebenarnya kalau di teorinya, kalau dia sering menggunakan high angle, itu seperti memberitahukan kepada penonton bahwa Tuhan ini selalu mengawasi apapun adegan mereka. Makanya banyak sekali adegan dari high angle gitu, dari atas. Iya. Oh, I see. Tapi itu kan secara teori. Kayaknya ini enggak aja. Mungkin dia pengen aja gitu ya. Pengen aja dari atas ya. Tapi ngomong-ngomong soal adegan mandi ya, adegan mandi itu ada adegan kayak itu tuh kayak ada 5 menit kali ya. Iya. Dan selama adegan mandi itu kan diceritakan Siska mandi kan, set pakai shower. Gue nungguin banget Siska sabunan. Nggak ada anjing. Nggak ada anjing. Cuman ngeguyur air. Siska, lo itu wajan kotor apa gimana yang cuma dibilas doang anjing. Nggak disabunin. Nggak disabunin, minimal sabun batang lah Ya ya. sabun batang kayak begini-gini kayak gue nungguin lo Siska mandi pakai sabun. Enggak anjing, mandinya kayak udah mandi aja kayak cuman kayak dibersihin aja anjing. Kalau gitu gak usah mandi pakai ini aja apa sanitizer anjing. Iya. Enggak, tapi itu emang adegan ya buat lagi-lagi buat kayak biar jadi soft ya Iya. Siska mandi gitu. Kalau gitu langsung masuk ke catatan hitam. Tadi udah banyak diwakilin, paling yang aku pengen tambahin ya, sound recordisnya banyak mencoba dengan lagu-lagu berbagai genre ya. Iya. Seperti kadang-kadang openingnya aja dia udah ambil dari film Interstellar, ada instrumennya diambil. Interstellar. Kadang diambil dari soundnya anime, tiba-tiba dia ambil juga di set ending tuh menggunakan sound dari TikTok. Iya, ada sound dari TikTok sumpah anjir. Belum lagi abis itu kan ada adegan yang soundnya nothing can change my life. Alam adegan yang pakai lagu-lagu jadul, lagu-lagu karaoke jadul. Iya. Lagu-lagu kayak karaoke daerah gitu loh. Iya, ada. Tahu nggak sih kayak lagu-lagu Manado gitu loh. Yang bikin makin risih lagi, dia tunggu sampai lagu ini beres baru transisi ke scene lain. Iya. Kayak masalah kita jadi POV penonton itu capek banget gak sih? Capek dragging banget. Sampai lagu itu selesai baru kita ganti scene. Adegan Siska yang sedih ngelus-ngelus perutnya yang lagi hamil aja itu nunggu lagu selesai ya. Overall menurut gue balik lagi sebenarnya film ini tuh ya bukan film, emang mereka tuh emang pengen bikin tuh film semi. Jadi kayak Iklan layanan masyarakat. sebenarnya kayak nggak pantas dibilang film juga menurut gue, nggak pantas dibilang film, nggak pantas dinilai juga sebenarnya karena emang yang pertama ini tuh tayangnya kan nggak tayang di bioskop. Yang kedua ini kan tayangnya Di tuh OTT pun tidak. di OTT pun tidak. Ini mereka punya websitenya sendiri gitu. Mungkin ditayangkan di festival. FBI anjing. Apa itu? Festival Bokep Indonesia. Bisa jadi ada. Kayak gitu. Jadi menurut gue sebenarnya ini kayak gak bisa dinilai dan menurut gue kayak udah kalian gak usah, tapi kalian makin disuruh makin nyari ya. Makin jangan bilang Makin dibilang jangan makin penasaran gitu. Gue tuh sebenarnya kayak ya udah kita aja yang nonton. Kalian tuh nggak usah, kita udah ceritain ke kalian. Kalian gak usah lihat gitu. Karena tapi ya pasti kalian bakal cari juga sih. Orang ini juga sebenarnya kayak udah tersebar banget linknya. Maksudnya kayak ini aja kayak kita nggak nyebutin nonton di mana, kalian pasti tahu lah websitenya anjing gitu. Iya. Jadi menurut gue kayak udah deh gak usah dicari tahu, kita udah nonton, kita udah review buat kalian. Gak usah ada rating deh, maksudnya gak usah ada rating deh. Nggak pantas untuk dikasih rating, nggak pantas untuk di review sebenarnya ya. Cuman karena ya udah karena kalian aja sih. Kalau lu overall gimana? nggak ada apa-apa sih. Silakan lanjutkan kegiatan kalian sebagai manusia gitu. Nggak usah melakukan apa-apa lagi gitu. Nggak usah mencari tahu tentang film ini lagi. Iya sih, udah. Lanjutkan aja kehidupan kalian seperti biasa gitu. Seperti itu ya kira-kira Kari edisi kali ini masuknya di Kari karena emang nggak pantas masuk di ADC film kayak begini ya. Mungkin ya kita akan bertemu di ADC bentar lagi tanggal 4. Ada film Dedemit diikuti makhluk halus. Dan di tanggal 11 ada Hello Ghost. Hello Ghost, betul. Dan kalau nggak salah di tanggal 27 atau 28 itu ada film Kajiman, Iblis Terkejam, Penagih Utang. Anjing, sumpah judulnya Iblis Terkejam Penagih Utang. Iya kayak gitu. Kajiman namanya. Ya udah. Kayak bahasa Korea anjing. Kejiman Haseo. Hajiman. Oh, Hajiman. Ya udah kayak gitu ya. Mungkin kita akan ketemu di ADC episode berikutnya. Bye.